Lanskap sekolah dengan makan bergizi gratis yang sekarang lagi rame, mana yang lebih penting Pak? Sebenarnya itu saling berkaitan. Ada satu konsep begitu kalau di Indonesia sendiri, apakah ada konsep Pak? Di luar negeri ada dong. Oh, ada ya? Ada dong. Wah, luar biasa sekali ini. Kalau misalnya kita melakukan riset seperti itu, berarti kita harus lihat bagaimana kondisi lanskap sekolahnya dan prestasi siswanya. Biasanya mikirnya kalau sekolah itu ya udah yang dilihat ya gedungnya gitu kan, gedungnya cakep, gedungnya apa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast. Dan di IPB Podcast kali ini kita akan membahas tentang lanskap sekolah. Nah, menarik banget kan? Biasanya ya kalau sekolah kan kita ngebahasnya paling tentang prestasinya sekolah, apa segala, sekarang kita mau membahas tentang lanskap sekolah. Dan ternyata lanskap sekolah ini ada andil yang sangat penting ya pada proses belajar mengajar. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua Departemen Arsitektur Lanskap dari Fakultas Pertanian IPB University. Langsung saja kita sambut Dr. Ahmad Arifin Hadi, atau yang biasa kita sapa nih, sapaan akrabnya adalah Pak Mek. Apa kabar Pak Mek? Wow, luar biasa. Luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar, tabarakallah gitu kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini menarik banget nih. Kita akan membahas tentang lanskap sekolah. Ya kan? Tapi pasti masih banyak yang awam gitu, kayak aku juga awam banget terkait dengan lanskap begitu. Sebenarnya lanskap sekolah itu komponen-komponen apa sih yang akan kita bahas tentang lanskap sekolah? Silakan Pak. Ya, baik. Tentu lanskap sekolah ini sangat berpengaruh ya pada kenyamanan ya dari yang berada di sekolah itu ya, mulai dari murid, guru maupun stafnya ya. Dan juga orang tua sekolah juga yang suka datang ke sekolah juga. Nah, kalau para individu yang ada di sekolah itu nyaman, maka suasana belajar juga nyaman ya, menyenangkan. Anak-anak juga di jam istirahat juga akan bermain, akan bersosialisasi, berinteraksi dengan baik. Suasana akademik di sekolah itu juga enak gitu, sehingga prestasi siswa itu bisa naik ya, bisa prestasinya bisa bagus, unggul gitu. Ya. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada di lanskap sekolah? Ya, jadi lanskap sekolah ini ruang lingkupnya itu adalah sekolah dan lingkungan sekitarnya. Baik. Jadi kita jangan hanya memikirkan mengenai taman sekolah saja. Oke, tapi jadi yang di hanya terbatas tentang juga. Taman begitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai landscape sekolah, ini bukan hanya ada yang di dalam sekolah, tapi juga di sekeliling sekolah. Karena itu juga berpengaruh pada sekolah itu. Betul. Kalau sekeliling sekolahnya itu, misalnya itu area persawahan, area terbuka juga, ya taman ada di dekatnya, itu juga berpengaruh pada anak-anak para siswa. Betul. Tapi juga kalau sekeliling sekolah itu sumpek, suasana perkotaan yang stressful ya, keluar itu langsung jalan raya, itu macet itu juga berpengaruh juga pada kenyamanan sekolah. Baik. Nah, apalagi yang ada di dalam sekolahnya gitu. Memang ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita membuat lanskap sekolah ini. Paling tidak kita ngomong ruangnya dulu. Ya. Baik. Jadi ruang untuk upacara udah pasti itu harus ada ruang untuk upacara. Nah, kemudian ruang di sela-sela bangunan sekolah itu juga dimanfaatkan untuk taman yang dengan tempat duduk dan sebagainya itu ya. Itu untuk anak-anak bersosialisasi. Untuk anak-anak bersosialisasi. Kemudian tempat di mana ditanam pepohonan. Ini juga penting. Ini untuk menjaga iklim mikro. Baik. Tapi kita harus atur, karena kalau tanpa planting plan, nanti yang tumbuh ini pepohonan bukannya bermanfaat, malah justru membawa kendala nanti. Baik. Ya, karena sifatnya pepohonan ini juga ada yang sifatnya pepohonan itu
ada di bawah pepohonan itu bebas kanopi yang tinggi sehingga ada ruang, tapi juga ada pepohonan yang tidak yang terlalu rimbun, ya, ditambah lagi semak-semak juga di bawahnya itu, malah bukan jadi tempat yang menyenangkan, malah tempat yang buat siswa mereka nggak peduli gitu ya. Baik. Nah, itu ya, menutupi bangunan-bangunan penting atau tempat-tempat penting misalnya ya, itu menghalangi view, itu juga harus yang kita pertimbangkan. Makanya perlu planting plan. Kemudian juga ada, saya sarankan nih untuk lanskap sekolah juga perlu ada area edukasi pertanian. Oke. Misalnya tempat untuk berkebun gitu ya, untuk untuk misalnya mengolah pupuk organik dan sebagainya ya. Menanam di area-area menanam dengan media-media yang sempit gitu ya, yang menggunakan pot-pot atau menggunakan vertical garden itu. Nah itu juga perlu juga ya, untuk belajar siswa mengenai tanaman, mengenai pertanian gitu. Itu juga manfaatnya banyak. Kemudian ruang yang lain yang tidak kalah penting, yang selain ruang untuk berkebun, juga lapangan olahraga. Oke. Ya, karena disitulah para siswa itu belajar mengenai olahraga dan jiwa sportivitas olahraga. Gitu ya. Satu lagi yang terkait sama kebijakan pemerintah mungkin ya, perlu juga ruang untuk makan bergizi. Oh gitu. Iya, karena sesuai dengan yang sekarang lagi ramai ya, betul, ada program makan bergizi gratis gitu. Nah, MBG. Jadi makannya para siswa bisa jadi nggak hanya di dalam ruangan, tapi juga mungkin di luar ruangan ya. Makan bersama-sama ya dengan taman yang indah, itu juga akan jadi bagus. Jadi itu komponen yang ada di lanskap sekolah. Baik. Oleh sebab itu, ketika kita membuat sebuah sekolah, itu jangan hanya berpikir mengenai bangunannya saja, kelas-kelasnya saja, ruangan gitu-gitu ya, Pak? Tapi ruang luarnya juga. Baik. Karena yang saya sebutkan tadi itu butuh ruang-ruang, luasan-luasan. Baik. Gitu ya. Sehingga semua fungsi tersebut bisa terakomodir. Baik. Karena kecerdasan dari siswa, kecerdasan dari anak-anak kita ini juga kan nggak hanya terbatas akademis aja ya Pak ya. Tadi ada kecerdasan kinestetik juga gitu kan ya, dan juga mungkin kecerdasan bagaimana dia bersosialisasi. Nah itu nanti bisa diakomodir dengan adanya ruang-ruang di luar itu tadi ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Oke. Nah berarti apakah ada satu konsep begitu kalau di Indonesia sendiri, apakah ada konsep Pak, konsep lanskap sekolah gitu yang ideal begitu atau bagaimana? Apakah ada? Sepanjang yang saya tahu ya. Karena saya juga sudah pernah diskusi ya dalam satu webinar bersama Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur ya, Bondowoso itu pernah mengundang saya untuk berdiskusi, dan memang saat ini belum ada panduan untuk lanskap sekolah yang ideal. Gitu. Belum ada. Mungkin itu ya mungkin kita yang harus mengkampanyekan ya pentingnya ruang-ruang tersebut. Tapi emang kalau di luar negeri ada Pak panduan kayak gitu-gitu? Nah kalau itu di luar negeri ada dong. Oh, ada ya? Ada dong. Makanya kita kalau misalnya kita melihat ke luar negeri, katakanlah Jepang gitu ya. Baik. Makanya kalau kita melihat kartun-kartun Jepang, ya, mulai dari ceritanya Doraemon, Nobita itu ya, Shinchan, Chibi Maruko-chan, itu selalu ada lapangan terbuka di sekolahnya. Ada scene-nya itu mengenai, kalau Shinchan, Nobita itu mengenai baseball gitu ya. Oh, iya, ya, kemudian lari, atletik dan sebagainya itu ya. Karena memang kalau sekolahan di Jepang itu sudah bentuk sekolahnya sama, ruang-ruangnya juga sudah sama ya. Mengikuti panduan yang memang sudah ada. Panduannya. Gitu. Jadi bentuk bangunan itu sudah didesain sedemikian rupa, dan ruang luarnya itu juga ada tempatnya, welcome area. Kalau mereka kan nggak upacara kayak kita ya. Welcome area ada. Kemudian ada lapangan atletik. Baik. Iya. Dan di situ lapangan atletik ini memang memang atletik ini adalah salah satu
bentuk mata pelajaran olahraganya di Jepang. Jadi memang dari anak-anak itu sudah diajarkan mengenai atletik dasar gitu ya. Nah kemudian juga untuk lapangan bola, baseball itu di tengahnya ya. Kemudian ada juga kolam renang, mereka punya juga. Punya ya di sana. Kolam renang juga. Tiap sekolah ada Pak? Ada semua, tapi ada. Oke. Ya. Karena kalau di kita kayaknya kolam renang sangat jarang banget ya kayaknya sekolah ada kolam renang ya. Ya. Kalau misalnya sekolah yang tidak punya kolam renang, yang menyediakan pemerintah ada tempat kolam renangnya. Itu. Kemudian itu selain luas yang luas seperti itu, ya, baru pepohonan itu ada di pinggirnya, di perimeter sekolah, di sekeliling sekolah, sakura apa kayak gitu ada di sekelilingnya. Jadi memang di tengah dibuat terbuka, panas, memang iya. Ya. Dan alasnya pasir. Jadi kalau misalnya anak-anak itu jatuh, itu enggak sesakit kalau kena perkerasan. Iya, perkerasan. Konblok atau mungkin beton gitu ya. Itu. Jadi memang hamparan pasir situ ya. Dan disitulah anak-anak Jepang ini belajar mengenai olahraga dan sportsmanship ya. Artinya sportivitas, jujur. Nggak berantem gitu ya. Berantem ada lah, namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi disitulah anak-anak itu belajar berinteraksi kayak gitu ya, menghargai satu sama lain. Dan wah pokoknya ya itulah kita tahu ya, bagaimana pendidikan di Jepang gitu. Unggul ya mereka. Dan ternyata itu juga saking unggulnya dia sampai udah memikirkan juga bagaimana satu sekolah, lanskap sekolah itu harus seperti apa, panduan-panduannya, standar sudah terstandarisasi bisa dikatakan begitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan sih ya ini bisa berkaca juga ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti ke depannya gitu ya Pak. Siapa tahu bisa kan ya Pak ya. Jadi ada standarisasi, sekolah-sekolah di Indonesia juga memiliki satu konsep lanskap yang sama lah bisa dikatakan, tidak jauh, tidak jomplang gitu ya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain misalkan. Betul sekali ya, Pak, Mbak. Baik, tapi kan Pak kayak di Indonesia ini kan permasalahannya ada banyak sekolah yang berdiri di lahan yang terbatas begitu ya Pak. Apakah tetap bisa mengimplementasikan lanskap sekolah yang baik begitu atau gimana solusinya Pak? Untuk lanskap sekolah yang sudah terbatas ya, di tengah kota itu banyak juga ya. Iya, banyak. Saran saya harus ada opening. Tetap harus ada opening. Harus ada opening. Menanam banyak pohon itu kalau tidak direncanakan dengan baik, nantinya malah jadi kendala. Ya. Opening ini bisa berupa lapangan terbuka itu ya. Paling tidak harus ada tuh untuk anak-anak bermain. Kalau mereka kepanasan, biarin aja, enggak apa-apa ya. Karena di situ mungkin menjaga daya tahan tubuh anak-anak ya, imun dari masih kecil kayak gitu ya. Enggak apa-apa. Memang itu tempatnya mereka aktif ya. Betul. Ya. Kemudian dengan opening ya, itu harus ada opening. Harus ada opening. Ya, dan juga sedapat mungkin memberikan hal-hal yang sifatnya edukatif. Ya. Kalau misalnya nggak ada tempat untuk berkebun, mungkin sekarang sudah banyak model-model pertanian garden tower atau vertical garden gitu ya, yang mana dengan menggunakan media yang terbatas, tapi tanaman bisa tetap hidup. Gitu. Mereka tetap memiliki pengalaman untuk berkebun walaupun lahannya terbatas begitu ya Pak. Iya, betul sekali. Dengan memanfaatkan konsep-konsep inovatif yang sekarang ada gitu. Iya, betul sekali. Menarik juga Pak. Tapi apakah kan pastinya ini agak menurut aku ya, ke depannya harus ada suatu langkah bareng-bareng gitu antara pihak sekolah dan juga mungkin pihak pemerintah gitu untuk bisa benar-benar mewujudkan gitu Pak lanskap sekolah di Indonesia itu yang ideal, yang baik begitu. Nah ini menurut Bapak visible nggak sih Pak? Sangat Mbak, itu memang harus ke depan karena kita kan pembangunan jalan terus ya. Di setiap pembangunan kawasan baru atau kota baru itu pasti ada sekolahnya. Dan jangan kita
melakukan saya nggak bisa bilang kesalahan, mungkin kekurangan yang lama ya. Ya ini lanskap sekolah tidak diperhatikan ya ruang terbukanya. Jangan sampai terjadi lagi. Nah, oleh sebab itu kita harus mengkampanyekan pentingnya lanskap sekolah ini. Baik. Mungkin dari kampus mungkin bisa menulis draft mengenai policy brief ya terkait dengan standar dari lanskap sekolah. Harus ada ruang-ruang apa saja yang saya sebutkan tadi ya. Nah itu juga mungkin perlu ada ya. Nah, sehingga lanskap sekolah di Indonesia itu bisa nyaman bagi para siswanya dan meningkatkan prestasi mereka itu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan tadi otomatis adanya fasilitas-fasilitas tadi itu yang bisa diakomodir lewat komponen-komponen lanskap sekolah tadi itu akhirnya bisa tadi ya Pak ya, jadi mendukung prestasi siswa juga gitu ya, karena mereka jadi lebih sehat, ada banyak opening gitu ya Pak ya, dan juga mereka bisa lebih aktif karena ada lapangan gitu, juga mereka juga bisa secara interpersonalnya, sosialisasi dengan sesama siswanya bisa dibuild gitu kan, karena ada ruang-ruang terbuka itu tadi di sekolah gitu ya Pak. Betul sekali, ruang terbuka itu penting Mbak. Yes, karena balik lagi karena kecerdasan individu atau kecerdasan manusia itu tidak hanya terbatas di kognitif saja, di akademis gitu kan ya, tapi juga ada kaitannya dengan kinestetik yang atau mungkin tadi naturalis gitu kan, betul, yang memang dianya sangat naturalis sehingga menyukai hal-hal yang berbau lingkungan begitu kan, jadi itu harus kita akomodir kalau bisa sebisa mungkin, seoptimal mungkin ya Pak ya harusnya. Harusnya akomodir seoptimal mungkin. Kalau misalnya itu tidak terakomodir, misalnya contohnya kita satu sekolah nggak punya lapangan buat olahraga misalnya, mereka jadinya siswanya cuma duduk-duduk aja gitu ya, duduk aja, kemudian terjadi konflik HP lagi gitu. Lihat HP ya itu janganlah ya. Ya kita berusaha mewujudkan suatu pendidikan di sekolah yang berkualitas ya. Betul. Baik dari kurikulum maupun dari lanskap sekolahnya yang mendukung itu. Wah luar biasa sekali. Ini obrolan yang ngebuka ini sih Pak, ngebuka apa ya? Pemikiran saya juga gitu, karena mungkin kita biasanya mikirnya kalau sekolah itu ya udah yang dilihat ya gedungnya gitu kan, gedungnya cakep, gedungnya apa kayak gitu, hanya terkait dengan bangunan saja gitu ya, tapi ternyata itu tadi ya ada banyak hal yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan ruang-ruang luarnya, bagaimana itu bisa mengakomodir juga dengan kegiatan siswa gitu ya Pak ya. Baik, nah kalau di Indonesia sendiri tadi kan Bapak sudah menyampaikan kalau di Jepang sendiri memang sudah ada upaya standarisasi lanskap sekolah. Nah kalau di Indonesia sendiri apakah Bapak tahu ada sekolah yang sudah ideal gitu secara lanskap kayak gitu Pak? Saya nggak bisa komen mengenai itu ya, karena saya tidak melakukan riset ya terkait dengan lanskap sekolah yang ideal. Karena sampai saat ini kalau misalnya kita melakukan riset seperti itu, berarti kita harus lihat bagaimana kondisi lanskap sekolahnya dan prestasi siswanya, atau persepsi atau preferensi siswa ya terhadap lanskap sekolahnya apakah bagus atau tidak. Itu memang harus ada riset dulu ya. Mohon maaf saya masih belum melakukan itu. Tapi pada saat saya memilihkan sekolah untuk anak saya, yang paling penting itu adalah ada ruang terbuka yang cukup tadi itu. Ya, karena itu yang akan membentuk karakter dari anak ya, gitu. Apakah terlihat Pak dari anak Bapak dengan dia sekolah di yang lanskap sekolahnya baik itu seperti apa Pak? Alhamdulillah ini anak saya berprestasi di handball ya. Kan ya. Jadi itu kan tubuh ya, badan gitu. Betul sekali. Kecerdasan kinestetik gitu, bergerak gitu ya Pak ya. Betul. Kebetulan di salah satu sekolah di Bogor ya, di mana ada gornya. Dan itu ada lapangannya juga ya, dan juga ada kegiatan berkebunnya, ada magotnya juga. Dan anak saya itu aktif di handball, kapten handball sekolahnya gitu. Wow, luar biasa. Iya, banyak prestasi, juara di handball, juara 1, 2, 3. Wah, keren. Dan insya Allah ini
lagi ngurus paspor buat main di Malaysia nanti mewakili sekolah. Ya sih, tapi masuk akal sih Pak ya. Maksudnya dengan dia memiliki tadi di sekolahnya ada fasilitas-fasilitas tadi itu, otomatis potensi kecerdasannya dia di bidang kinestetik dan lain sebagainya itu bisa keluar karena memang diakomodir gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali Mbak. Oke, berarti kan lanskap sekolah itu sangat penting banget. Tapi nih kalau aku agak mau nakal dikit nanyanya, lanskap sekolah dengan program makan bergizi gratis yang sekarang lagi rame, mana yang lebih penting Pak? Sebenarnya itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Apalagi kita orang IPB ya. Pertanian ya basic kita ya. Pertanian itu kalau urban farming salah satunya itu adalah salah satu bentuknya, selain bertani di lahan sempit juga kita ada garden tower ya. Itu program pengabdian masyarakat dari Departemen Asur Lanskap. Kalau misalnya buka di YouTube Garden Tower Institut Pertanian Bogor, ya itu akan muncul tuh program Garden Tower kami. Dan alhamdulillah itu dari Garden Tower ini, dari sebuah model penanaman vertikal dalam kantong ya, itu kami tanami dengan sayuran, dan itu dari kelompok wanita tani yang kami titipi Garden Tower itu setiap minggu mereka panen caisim, sawi pagoda, kangkung, bayam dan lain sebagainya. Itu tapi dalam hal ini konteksnya yang kami bermitra dengan PT CSR dari Usana Foundation ya. Dan kami bekerja sama dengan kelompok wanita tani di lingkar kampus. Itu konteksnya untuk membantu anak-anak stunting dan masyarakat duafa. Nah, tapi kalau misalnya yang seperti ini diterapkan juga di lanskap sekolah. Nah, ini sangat mendukung program pemerintah makan bergizi gratis MBG. Sangat sejalan gitu ya Pak. Sangat sejalan. Karena pemenuhan gizi itu tidak sepenuhnya digantungkan pada pemerintah, tapi bisa juga dengan disupport juga dengan kemandirian sekolah-sekolah dalam menyediakan sayurannya ini ya. Bahkan mengajari anak-anak untuk ya mereka coba menumbuhkan makanannya mereka sendiri gitu ya, merawat dan lain sebagainya. Akhirnya nanti memanen bareng-bareng. Betul. Jadi dan bisa sayurannya juga lebih fresh. Yes, betul saja. Organik, gak ada kimiawi. Ya. Nah, itu. Oke. Menarik sekali ya Pak ya. Menarik. Mungkin mengenai Garden Tower Institut Pertanian Bogor bisa jadi tema selanjutnya itu ya. Boleh. Pasti ini pada penasaran kan yang boleh, di rumah nanti ya. Mungkin kita akan buatkan tayangannya juga biar Sobat IPB bisa ngecek juga gitu ya tentang apa sih yang dimaksud dengan Garden Tower ini biar lebih lengkap gitu informasinya. Betul. Oke, menarik banget Pak. Berarti tadi ya saking pentingnya lanskap sekolah ini bisa sejajar nih sebenarnya sejalan gitu dengan pentingnya MBG juga gitu kan. Bisa saling mendukung begitu ya Pak ya. Saling menyukseskan begitu. Baik Bapak. Nah Pak, pertanyaan terakhir Pak, apakah ada pesan Pak terkait dengan lanskap sekolah? Ya. Ini untuk siapa saja ya Pak ya? Bisa untuk lanskap sekolah ya, mungkin untuk lanskap sekolah di TK, SD, SMP, SMA bahkan kampus ya. Pertama mungkin perlu diperhatikan mengenai ketersediaan ruang terbukanya di luar gedung ya itu ya. Baik yang belum terbangun misalnya untuk sekolah-sekolah baru maupun yang sudah terbangun. Nah itu perlu diperhatikan mengenai ruang-ruang yang yang kita sebutkan tadi ya, yang di awal tadi. Nah kalau misalnya ini sulit untuk diakomodir karena sudah misalnya waktu saya diskusi dengan para guru ini kondisinya udah given begini Pak, gitu ya. Pohonnya udah kadung tinggi dan lain sebagainya. Kemudian udah kadung dibangun ini itu gitu ya. Nah yang penting adalah lanskap sekolah ini harus dikelola dengan baik. Bentuk pengelolaannya bagaimana? Banyak macamnya. Kalau misalnya kita udah punya tanaman-tanaman pepohonan, jangan lupa untuk dipangkas.
Kalau misalnya ada gulma-gulma segera di cabut. Yang biasanya masalah nih kalau sekolah-sekolah ini suka pakai tanaman semak pangkas. Oke, makanya ini penting pemilihan pohon ya Pak ya? Pemilihan tanamannya. Itu juga penting juga. Kalau misalnya sudah tahu, misalnya dari SDM di sekolah, mungkin semua sibuk gitu ya. Mungkin untuk memangkas tanaman semak itu nggak bisa intensif tiap hari, ya jangan gunakan tanaman-tanaman pangkas. Cari yang low maintenance ya. Cari yang low maintenance banyak. Kalau yang high maintenance yang Bapak Ibu mungkin ada kalangan guru di sini, yang high maintenance tanaman seperti apa? Contohnya cemara udang. Cemara udang di nursery memang bagus, bentuknya macam-macam. Ada yang menyerupai burung tapi itu harus dipangkas kalau enggak. Nah, karena ketika dia telat kita memangkas, jadinya yang masih ranting-rantingnya masih muda ya, itu kemudian berkayu dan itu susah untuk dipangkas lagi. Selain cemara udang juga ada soka, teh-tehan, pangkas terus itu. Emang soka itu berbentuk kotak dengan sendirinya tidak. Kalau enggak dia kemana-mana ini tumbuhnya kalau telat. Tapi banyak juga yang low maintenance ya. Ya misalnya tanaman-tanaman yang tidak perlu dibangkas, misalnya Royo discolor ya. Ya Adam Hawa ya kalau ini ya nama lokalnya itu. Ya warnanya merah gitu ya. Kemudian terus tanaman-tanaman aracis pintoi kacang-kacang hias itu ya. Semakin dia terkena sinar matahari dia semakin kuning dan ada lili Paris, banyak sekali macam-macamnya. Ya yang artinya itu tidak terlalu banyak pemangkasan. Aglonema merah cakep gitu ya. Itu minim juga pemangkasan. Tapi bukan berarti terus diliarkan ya. Karena pasti itu ada penambahan pupuk dan sebagainya ya. Tetap harus dirawat. Tetap harus dirawat. Tapi setidaknya tidak seribet yang high maintenance gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian kalau memang biaya untuk pengelolaan sekolah kecil, biayanya kecil, ya jangan pakai kolam. Karena kolam itu telat membersihkan udah lumutan itu. Iya sih. Iya. Ya benar. Ya jadi dan juga kalau misalnya ada main rumput ya, kalau memang nggak ada yang membabat rumput, menyamakan bukan babat, memotong rumput biar sama ketinggiannya, itu juga high maintenance juga ya rumput itu ya. Kalau misalnya nggak ada ini, ya pakai ground cover yang lain gitu. Banyak kucai mini juga ada gitu ya. Kemudian kacang-kacang hias gitu. Widia flora dan sebagainya itu masih bisa tanaman ground cover yang pengganti rumput gitu ya. Yang lebih low maintenance tadi ya. Iya. Dan saya kira tanggung jawab untuk merawat sekolah itu bukan hanya oleh para guru ya, tapi juga bukan hanya guru dan staf, tapi juga siswa juga ya. Itu juga kita tumbuhkan kecintaan anak-anak ini untuk kecintaan pada tanaman, kecintaan pada pertanian gitu ya. Jadi banyaklah hal bisa untuk strategi manajemen lanskap sekolah gitu ya. Pengelolaannya pun itu bisa menjadi satu wahana untuk belajar juga ya. Betul sekali. Oleh siswa-siswanya begitu ya Betul Pak ya. sekali. Jadi win-win solution, belajar dapat, bareng-bareng ngerawat juga dapat juga gitu ya Pak ya. Bareng-bareng ngerawat juga. Hasilnya juga dapat. Yes, berarti ya dengan itu tadi mengapa penting lanskap sekolah ya karena dia bisa mendukung agar siswa itu bisa berprestasi ya Pak ya. Betul Karena sekali. kita mengakomodir potensi-potensi siswa. Potensi siswa yang tidak hanya tadi itu, tidak hanya akademis tapi juga hal-hal lain yang mungkin dimiliki oleh siswa tersebut ya. Dia jago, badannya efektif gitu, produktif atau aktif lah. Nyari kata aktif susah sekali. Aktif gitu badannya sehingga dia bisa berprestasi di bidang olahraga ya Pak ya. Dan itu harus diakomodir dari sekolah, memang idealnya begitu ya Pak ya. Betul sekali Mbak Wina. Ya. Baik Bapak, kalau begitu
karena waktu juga ya Pak yang memisahkan kita. Terima kasih Bapak sudah hadir di IPB Podcast. Dan saya rasa banyak sekali nih insight-insight yang kita bisa dapatkan dari obrolan tadi terkait dengan lanskap sekolah, dan mudah-mudahan ke depannya mungkin bisa ya Indonesia nanti memiliki panduan untuk lanskap sekolah ya Pak ya. Saya juga berharap demikian. Amin, biar potensi-potensi generasi muda kita nih, anak-anak kita ini benar-benar bisa terakomodir ya Pak ya, potensi kecerdasannya begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Wina. Baik, nah Sobat IPB, demikian IPB Podcast kali ini. Saya Wina Ekawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.